Oke, ketemu dengan kita lagi teman kadaluarsa. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang yang aneh. Yang aneh mukanya juga aneh mukanya. Oke, woi, kamper. Ini kita berdua dong ini. Bener lah. Halo. Ini loh, komis tuh. Kalau pengen serius Lanjut aja. ini oke. Ini gua langsung nanya ke dia dulu ya supaya Ya, biar nggak ada jawaban sama gue juga. Oke, untuk materi ini episode kali ini kita random pertanyaannya, tapi tentang suatu hubungan. Oke, sekarang gue pengen tanya sama lo, Rea. Menurut lo itu hubungan dalam percintaan, hubungan dalam pertemanan, hubungan dalam keluarga itu bisa hancur itu karena kenapa? Contoh lo yang udah berumah tangga, hubungan rumah tangga kalau misalnya itu bisa hancur itu kenapa? Biasanya Karena orang ketiga. contoh orang ketiga siapa? Ya orang ketiga. Jadi misalkan nih kita anak istri, bukan kita punya istri misalkan. Bukan orang pertama, orang kedua istri, orang Tiga orang lain. Lah orang lain ngapain? Kan di dalam, ngapain ke masuk dia? Kan orang Ya ketiga. udah dia umur RT, umur semua. Anjing. Orang ketiga pokoknya. Iya orang ketiga, berarti anak. Ini kayak gua nih. Ada orang ketiga, orang keempat, anak gua pertama, kedua. Jangan lu salahin orang ketiga. Orang ketiga anak gua. Misalkan gini. Emang yang bikin hancur anak gua. Jadi sulit ya. Orang ketiga pokoknya misalkan orang luar lah, orang asing yang ingin Nah, lu tutup kunci. Kalau ada masalah kunci dulu. Lu selesaiin dalam. Lu ngapain suruh masuk orang ketiga, orang luar? Dah, orang luar ngapain? yang ini. Anjing. Ya gitu Nah, pokoknya. Jadi orang tuh yang apa yang bisa merusak hubungan, jadi kan lo kan udah pada kategori itu yang merusak hubungan dalam rumah tangga itu kebanyakan orang kan orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Ya misalkan ya keselingkuhan atau orang yang Memang selama ini kalau orang ketiga itu selingkuhan. ya bisa jadi. Ya. Berani juga. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih nggak harus ada perempuan lain, laki-laki lain nggak harus. Ya misalkan Menurut gua, ya salah satu kalau dibilang salah satu faktor penghancur hubungan keluarga ya, ya itu adalah kalau dibilang bisa dibilang faktor seorang ketiga dalam hal bukan cuma perselingkuhan. Orang ketiga itu bisa dari tetangga. tidak, tapi ngapain? Nah, Tapi ngapain? contoh, lu lagi kerja, ya kan? Lu lagi kerja, istri lu di rumah, ya kan? Terus dia bersosialisasi dengan tetangganya, dan tiba-tiba Bersosialisasi kan ngobrol. Nah, itu Cewek sama cewek. selingkuh. Cewek sama Gua cewek. tunjuk nih. Cewek sama cewek gimana? Ya, contoh ngobrol ibu-ibu. Ya, gua nggak menyalahkan ini ya. Cuma kan kadang ada yang gosipnya lo si ini, gosipnya lo si itu. Nah, tapi itu konteksnya adalah sebetulnya kalau salah satu penghancur itu sih dari dia ya, terserah. Cuma kalau gua salah satu penghancur hubungan rumah tangga adalah komunikasi yang kurang. Komunikasi yang kurang dalam artian gini. Ketika ada komunikasi negatif dari luar, harusnya salah satu pasangan, nggak cuma istri ya, tapi suami harusnya bicarakan baik-baik, jangan dipendam. Jadi aku dapat kabar kayak gini. Apakah betul? Nah, itu kan jadi komunikasi yang baik nantinya. Kalau sudah ada penjelasan dari kedua, makanya gue bilang, bini gue tuh nggak pernah mau ngobrol lama sama orang di luar. Kenapa? Bukannya dia anti sosial, enggak. Tapi dia nggak mau ada sampai komunikasi negatif yang datang ke dia. Nantinya endingnya jadi bahan pikiran dia. Dia nggak bakalan mau ngomong sama gua. Tapi itu aku putus dulu. Itu bini lo yang di mana nih? Oh, yang asli. Ya, oke.
yang palsu. Emang bininya ada berapa bininya? Yang palsu. Kayaknya bukan karena gua ya. Karena setahu gue dia ada lagi bininya yang lain. Anjing. Ya, jadi itu sih kalau misalnya kalau gue Force. Nggak lebih kalau menurut gua sih ya, tapi itu kan banyak hal ya, banyak hal. Cuma kalau menurut gua biasakanlah komunikasi positif dengan pasangan, itu yang lebih didulukan daripada komunikasi negatif dengan ke orang tua. Komunikasi negatifnya dalam artian adanya gosip yang belum tentu tahu kabarnya, ya itu bisa menjadi salah satu perusak hubungan rumah tangga. Ya benar juga sih, komunikasi. Kadang kita kalau ibaratnya gini aja deh, contoh simpelnya, misalnya kita kerja, terus kita nggak komunikasi nih, nggak WA sama bini ya kan, sampai malam kadang. Nah itu yang bikin bini curiga juga. Jadinya memang benar komunikasi yang baik begitu. Nah, oke. 何お前はもう死んでいる。 Jadi kalau menurut gue ya, kalau gue tambahin dikit itu memang benar tuh, dalam hubungan itu pertama itu komunikasi. Tapi ada rumah tangga itu hancur bukan karena itu aja. Memang itu mencakup komunikasi juga bisa buat hancur. Tapi kalau menurut gue pribadi yang bikin hancur itu orang terdekat kita, contoh kayak orang tua kita, orang tua kandung, orang tua mantu. Karena apa? Enggak, bukan begitu. Kalau namanya juga rumah tangga pasti namanya ada perselisihan ini ya, perdebatan rumah tangga itu pasti ada. betul. Nah, biasanya itu orang tuh yang belum mandiri, belum dewasa itu, di saat dia punya masalah, dia cerita orang tuanya. Kalau orang tua ketemu orang tua yang bijak, berarti kan orang tuanya mau cari tahu dong dua-duanya, panggil dua-duanya siapa yang salah. Tapi kan ada orang tua juga nggak bijak, dia kadang ngebelain anak kandungnya sendiri. Jadi dia ngebelain anak kandungnya sendiri, dia menjelek-jelekan suaminya atau istrinya, menantunya, karena dia membela anaknya walaupun salah, walaupun tetap dibela. Tapi ada juga orang tua yang bijak, dia membela menantunya karena lo sebagai anak kandung juga lo salah. Nah tapi kebanyakan yaitu rumah tangga itu hancur karena orang di dalam, entah orang tua mantu, orang tua kandung, kakak ipar. Jadi benar yang dikatakan Jeffrey itu, kalau misalnya kita punya masalah suatu problem dalam rumah tangga itu, kita bicarakan, diskusikan berdua. Jangan pernah kita bicarakan ke orang lain, apalagi ke tetangga yang mulutnya kayak apa gitu kan, ember begitu. Atau kita bicarakan kepada adik kakak kita, bicara kepada orang tua kita, masalah keluarga kita dalam intens kita itu nggak perlu sebenarnya, kita selesaikan berdua. Kalau bagus-bagus kita ketemu orang tua yang bijak, tapi kalau nggak ketemu orang tua yang bijak, rumah tangga akan hancur. Jadi seperti itu sih. Pertama komunikasi, terus juga yang rumah tangga hancur yaitu orang terdekat kita, baru selingkuhan. Itu selingkuh itu udah parah itu, kalau itu memang Itu parah sih. itu sudah apa namanya, sudah penyakit sih sebenarnya. Yang bilang Orang tuh kalau yang selingkuh itu sebenarnya udah penyakit, mau laki-laki perempuan itu udah penyakit. Karena apa sih yang mau dilihat tidak selingkuhan? Lo cari apa di selingkuh? Lo contoh nih cewek, gue cowok cari cewek selingkuh. Yang lo cari apa? Nyamannya. Oke lo cari nyamannya, sama cewek lo nggak nyaman, sama istri lo nggak nyaman, cari cewek lain. Terus apa lagi? Paling otak-otaknya laki-laki itu kebanyakan di apa? Di seks. Lah di seks itu apa? Sama yang dicari. Donat juga. donat. Oh iya, donat juga. Begitu juga perempuan. Perempuan apa yang dicari? Patok. Laki-laki apa? Oh mungkin gue gak nyaman sama laki gue cari laki-laki lain di luar sana. Dari pisang yang lain. Iya. Cari apa? Laki lo udah punya sosis. Kamu tadi cari sosis Bisa makan. nggak kita bunuh hostnya nih? Iya. Kalau mau sosis. Jadi seperti itu lah maksudnya. Ya apa? Udah penyakit lah orang-orang yang kayak gitu sih sebenarnya, kalau orang selingkuh itu. Tapi yang dicari, toh sama donatnya sama, pisangnya sama, sosisnya sama. Apa yang mau dicari gitu? Ya cari nyaman. Lo koreksi dulu diri lo sendiri. Kenapa laki lo tuh gak nyaman sama lo? Lo koreksi diri lo sendiri. Kenapa bini gue gak nyaman sama lo? Itu lo bicarakan lagi. Tadi seperti kayak si Jeff tadi bilang, ada komunikasi. Gitu. Introspeksi lah ya. Introspeksi dulu. Benar atau enggak? Biar kedengeran. Biar kedengeran. Ya begitu tuh kalau misalkan yang bininya juga begitu dia. Jadi dia
dia menutupi bininya yang kedua itu dengan cara begitu dia. Jadi gini ya, makanya gue bilang kenapa ada komunikasi. Karena ketika di awal lu menjalin hubungan serius dalam arti pernikahan, lu itu nggak cuma harus siap menerima gantengnya atau cantiknya seseorang atau kelebihannya, tapi lu harus siap menerima kekurangan. Berarti gini, dalam artian gini, lu udah tahu kekurangannya dia nih. Contoh hal simpel, lu tahu kekurangannya dia yang kalau ngomong nyablak nih. Tapi itulah lu gitu, maksudnya dalam artian lu udah dipersatukan Tuhan ya, dia itu lu itu dia. Nah ketika ada orang luar atau orang contoh saudara lah atau tetangga, Pak, istrinya begitu, istrinya tuh suaranya begini kencang ganggu. Ya mohon maaf Bu. Jadi kita udah punya jawaban karena kita udah tahu kekurangannya dia gitu loh. Jadi ketika orang menerima kelebihannya tapi nggak siap menerima kekurangannya, ketika ada orang lain yang komplain atas kekurangannya dia akan ikutin omongan itu, dia akan ikutin omongan orang itu, dan itu yang akan jadi perpecahan di rumah tangga. Makanya kenapa gue bilang bukan gue yang bilang, tapi kebanyakan orang dan dari senior yang sudah pernah menikah siap terima kekurangannya, karena dengan lu menerima kekurangannya, lu siap menjawab ketika ada orang yang komplain sama kekurangannya dia. Itu triknya. Ketika lu mau jadi, bukan karena gue baru 7 tahun nikah, sekarang mau ke 8. Cuma yang gue pelajarin pertama adalah kekurangannya dia. Tuh, masuk TikTok nih, asik ya. Dipotong tuh ya. Tapi gue jadi ngantuk. Yes. Nah jadi seperti itulah pokoknya dalam hubungan itu ya memang pertama itu komunikasi, terus kedua itu setia. Kalau mau hancur ya udah lo cari selingkuhan untuk hubungan hancur. Oke, terus pertanyaan berikutnya buat kalian ya. Apa namanya? Hal apa gitu ya? Hal apa, level tertinggi apa sebagai lo laki-laki itu lo tuh merasa sakit hati sama pasangan lo? Terus saran lo apa sih buat pasangan itu gimana? Sakit hati. Jadi level tertinggi lo tuh sakit hati ke pasangan itu apa? Ya mungkin kalau gue ya mungkin jika kita sudah melakukan sesuatu tetapi tidak dihargai, gitu, itu mungkin jadi level sakit hati. Mungkin jadi level sakit hati gue paling besar lah. Ini apa sih? Tahu iblis? Iblis tuh. Lagi ngomong, nah ini nomor mati anjing. Gitu kalau gua. Kalau menurut gua ya level sakit hati terbesar pasangan ya kalau misalkan kita udah berbuat sesuatu nih, mungkin kalau menurut gua ini sesuatu hal udah baik lah, tapi masih ada salahnya aja di mata pasangan kita. Nah gitu. Terus sarannya apa buat pasangan lo? Ya sarannya ya kita buat pasangan ya inilah lebih mengerti gitu, maksudnya lebih mengerti atau lebih memposisikan diri ke pasangan lo. Jadi pasangan lo ini udah berbuat baik nih untuk lo misalkan, tapi ya lo hargai lah sedikit, kayak gitu. Itu sih maksudnya. Itu sebelah lo lapar ya? Makan mulu. Lo makan mas? Oh ada duit buat makan? Tadi janjinya nasi uduk mana? Di siang. Anjing. Nasi uduk di siang. Nasi padangnya lo tonton itu. Gitu. Ini kopi kenangan siapa yang bayar? Lu lah. Lu ini gorengan. Enggak, gue apaan? Gue kemarin deh. Oke. Lo belum jawab? Belum dong, gua aja belum. Iya. Lo gimana? Sakit hati tertinggi. Nah, level tertinggi lo kalau lo sakit hati sama pasangan lo itu apa? Ketika istri gua marahin anak-anak gua depan gua, sakit hati gua tertinggi. Gak kalau salah mah nggak boleh dimarahin. Ya, Waktu dulu tuh lo kayak kelaparan deh. biar real, natural. Jadi nggak pakai make up. Kameranya zoom aja. Zoom. Maksud gua gini, ketika anak-anak masih dalam pola belajar, gue sebenarnya
kalau gue bilang anak-anak jangan dimarahin, ibu-ibu yang di luar sana akan sakit hati. Karena lu pasti mereka akan bilang, lu nggak tahu cara ngajarin anak-anak, lu taunya cuma itu. Cuma gini, maksud gue pun pernah marah sama anak gue. Tapi dengan maksudnya gini, dengan gue tau lah istri gue tuh yang lebih paham, ibu-ibu tuh lebih paham daripada bapaknya untuk mengajarkan anak-anaknya suatu pendidikan atau suatu ilmu. Tapi kalau gue sakit hati itu, gue endingnya pasti akan marah ke istri gue. Enggak, gue diemin. Ketika contoh, kakak, kau mau jadi apa nanti besarnya? Kau jam segini belum belajar. Itu gue udah termasuk sakit hati. Dalam artian dia istri gue udah dengan istilahnya kurang lebih secara gamblangnya dia mencita-citakan anaknya bingung mau jadi apa gitu. Dan dia masih ragu untuk ini. Maksud gue di situ gue pasti mana? Gue bilang, gue cukup. Tapi dia langsung diam, dia sadar. Maksudnya dia ngerti. Cuma intinya adalah, ya, setting gue makin keren. Wah. Jadi, maksud gue sebagai seorang ibu pasti ada lah pola ibu-ibu itu untuk mengajarkan anaknya, dalam artian memarahi ya, konteksnya memarahi anak-anaknya, tapi dengan pola yang agak lebih dipelankan sedikit. Gue ngerti mereka susah, maksudnya mereka kerja keras dari pagi, mereka sudah banting tulang buat anak-anak, buat ngurusin rumah apa segala macam. Gue tahu mereka capek, cuma kalian ibu-ibu di luar itu ibu-ibu yang wise. Tapi konteks orang pertama yang mengatakan seorang ibu itu galak adalah siapa? Anaknya. Dan kita menahan itu supaya ibu-ibu ini, istri gua ini tidak masuk ke mindsetnya anak-anak gua jadi seorang ibu yang galak. Makanya gua sakit hatinya gue tuh kalau dimarahin anak-anak gue, lu jangan kayak gitu. Karena apa? Ketika lu sudah jadi mindsetnya anak-anak lu jadi galak, mereka nggak akan mau sama lu. Mereka akan melanggar terus perintah lu. Lebih ke arah situ. Ya. Jadi TikTok lagi. Itu aja sih sebenarnya. Gue lebih sakit hati ke istri gue ketika marahin anak gue, dan alternatifnya adalah bukan solusi ya, alternatifnya adalah kalau bisa pola untuk memarahinya agak sedikit dipelankan dan intonasi nadanya cari yang lebih anak-anak itu bisa nurut. Gue nggak bilang mereka nggak pintar, mereka itu semua ibu-ibu yang bijak. Tapi jangan sampai mindset anak-anak jadi ibunya galak, ibu aku galak. Karena sudah dibiasakan seperti itu. Oke. Bisa. Kalau gue pribadi tuh ya, hal yang buat gue sakit hati itu ke pasangan gue, kalau misalkan pasangan gue itu menghina. Lo boleh menghina gue, lo boleh menjelekan gue, tapi lo jangan sekali-sekali menghina keluarga gue. Kalau lo udah menghina keluarga gue tuh gue benar-benar sakit hati banget. Sejelek apapun keluarga gue, seburuk apapun keluarga gue, sehina apapun keluarga gue, lo nggak berhak untuk menghina keluarga gue. Itu doang sih. Kalau gue ya, gue sakit hati. Terus kedua, kalau anak gue tuh diomelin sama orang lain, dibentak sama orang lain. Oh iya jelas. Orang lainnya siapa? Mungkin orang lainnya neneknya, kakeknya, Mana lah? atau apanya. Itu gue nggak suka gitu. Kumpulin anak-anak. Jadi kalau misalkan pasangan kita yang marahin gitu ya biasa sih sebenarnya.
didikan itu ya. Tapi kalau misalkan orang lain, contoh neneknya atau kakeknya atau adik ipar atau kakak ipar yang marahin anaknya tuh kayaknya sakit hati gitu, anak gue gitu kan. Beda lah kayak kemudian gue juga sih. Marahin orang-orang itu. Oke, yang terakhir nih dalam kehidupan lo sehari-hari, dalam lingkungan lo, dalam apa namanya hidup rumah tangga lo itu, hal apa sih yang lo pernah lakukan yang sangat memalukan dalam hidup lo? Jadi orang normal. Yang benar-benar tuh memalukan banget. Jadi itu normal bener. Jadi orang yang normal. Orang yang gimana maksudnya? Memalukan. Menjadi orang. Gua aslinya. Coba. Jangan aktor malah. Kafir. Lu lihat episode dari awal. Mana ada tingkat gue normal. Yang gitu. Ya, Mungkin. ketika gue jadi orang Memalukan. Hal yang paling memalukan nggak ada. Hidupku biasa-biasa aja tuh. Nggak ada memalukan. Enggak maksudnya sih. Memalukan. Nggak ada. lebih ke arah mana nih? Kayak gimana sih maksudnya? Ya apa aja, maksudnya contoh lo kayak memalukan kayak contoh nih lo lagi jalan sama bini lo, sama anak lo, bawa motor. Terus saya tahu lo tuh lo udah bini lo udah boncengan sama lo di belakang, tapi lo nggak mau, lo tinggal pergi ya. Tonya bini lo ketinggalan gitu. Kalau gue gini, kalau gue memalukan ya, misalkan gue lagi jalan di bawa mobil lah misalnya, terus gue jalan sama anak bini gue, terus sama mertua, biasa gue jalan suka sama mertua, terus tiba-tiba di jalan clash nih sama orang nih, sama mobil lain atau apa, ada gue suka ngeluarin kata-kata kasar nih, misalnya babi lo ya kan, apa segala macam. Itu kadang gue setelah itu gue malu sendiri, soalnya apa, gue bawa anak gue, bawa orang tua, nanti gitu bawa istri. Kalau istri mungkin udah biasa, cuman yang bawa orang tua ini sama anak kan kecil juga jadi malu guanya sendiri. Gitu kalau gua. Mungkin itu apa? Gua ada dulu pernah jalan ke mall. Gua sama anak gua sama bini gua. Bini lo ketinggalan semua. Ya udah lagi. Dia yang ketinggalan. lewat satu restoran kaca ya. Katanya sih. Ya, gua mau bercanda. Iya Pak. Langsung nempel ke ini. Ada yang lagi makan di balik kaca. Bruh. Begitu. Gue lihat makan. Dan di Ya malu lah ya. Jangan kan anak lu gue yang malu dengar cerita lo yang malu gue. dan gue tinggal gue ikut jalan. Itu kan hal memalukan, hal tertolol ya maksudnya. Kalau itu memalukan tuh. Tapi emang dari dulu begitu dia. Kalau gitu ya. Dia gagal yang baru di mana? Di Mana ya? yang lo kencing di jembatan. Kencing di jembatan selalu begini dia. Ada Ingat dari sepanjang jalan, anak gue ketawa-tawa, bini gue malu-malu kecil. Itu sih, lucu. antara hal kan kayak gitu, lebih ke arah konyol ya, lebih ke arah konyol sih gue. Konyol. Tapi itu buat pengalaman aja. Jadi anak gue tahu nih, bapak gue agak sedikit sedeng nih. Ya itulah. Jadi ada memaklumi ya anaknya Jeffrey ya. Soalnya kalau gua normal aja, bini gua juga kaget. Ibu gua katanya Takut kesambar, ya serupan ya. biasanya saltok di rumah juga. Wah, kemasukan Einstein. Mikir mulu. Gitu. Oke, kalau gitu udah sekian dulu untuk podcast hari ini. Cepet banget sih. Ya, kita kan bikin baru di nanti. Siap. Jadi untuk kali ini di Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman kadaluarsa. Dan tombol 2. Oke. Dukung kami. Dukung lagi terbicara. Tergantung apa ini. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Catalu Arsa.